Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah la wala wala quwata illa billah. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataika wa ma'rifatika la ilaha illallah. Sahabat jati yang Allah muliakan, pagi ini saya terinspirasi dengan berbagai macam permintaan dari anak saya kecil, mulai dari minta ditungguin mandinya, minta dibukakan laptopnya, minta dibelikan sarapan, minta disediakan air minum, minta disuapin dan lain sebagainya. Pun dari anak-anak yang lain, pasti kita sebagai orang tua sering mendengar anak kita minta pertolongan kita untuk mengerjakan soal misalnya, kemudian minta uang jajan, minta dibelikan makanan, minta dibelikan minuman, minta dibelikan perlengkapan sekolahnya, minta dibelikan buku, dan banyak lagi hal-hal yang kita dengar dari anak kita, baik itu permintaan atau mungkin bahkan keluhan. Bahkan ketika dia misalnya mendapatkan hal yang kurang menyenangkan dari teman-temannya, pasti dia bercerita kepada kita. Pun ketika dia menemukan hal-hal yang membahagiakan, dia pun pasti bercerita kepada kita. Singkatnya, anak kita selalu berbagi pada kita, baik itu dalam susah, dalam senang, dalam sulit maupun dalam lapang. Kenapa? Karena memang anak kita tahu, anak kita sadar bahwa kitalah orang tuanya. Jadi kalau anak kecil kemudian anak kita khususnya meminta pertolongan kepada orang lain, bukan kepada kita sebagai orang tuanya, itu justru questioning, itu justru sebuah tanda tanya besar. Ada apa dengan anak kita sehingga dia memilih menceritakan apa yang dialami, apa kebutuhannya, apa keinginannya kepada orang lain. Itu yang kemudian menginspirasi saya untuk berbagi di pagi hari ini. Pun dengan kita sebagai hamba harusnya belajar kepada sikap anak kita. Bagaimana anak kita mengadukan hal apapun kepada kita sebagai orang tuanya, meminta apapun kepada orang tuanya, berbagi kebahagiaan dengan orang tuanya, berbagi kesulitan dengan orang tuanya. Dan itu adalah sebuah pelajaran yang mahal dan sangat berharga bagi kita yang mengaku sudah dewasa. Maksud saya begini, kita mengaku punya Allah, kita mengaku punya Allah yang maha kaya, mengaku punya Allah yang maha memberi, mengaku punya Allah yang maha pengampun, mengaku punya Allah yang maha memberi rezeki, maha berkuasa, maha kuat, maha gagah, dan maha segala-galanya. Artinya kita tidak perlu apapun selain Allah untuk berbagai apapun kebutuhan kita. Ketika kita perlu uang, perlu rezeki, kita punya Allah yang maha pemberi rezeki. Ketika kita dalam ketakutan, kita punya Allah yang maha perkasa. Ketika kita kemudian tidak berdaya, lemah, kita punya Allah yang maha kuat. Ketika kemudian kita gelap, tidak tahu jalan Allah, kita punya Allah yang maha memberi jalan dan memberi kemudahan kepada kita. Jadi akan sangat aneh kalau kemudian kita yang mengaku punya Allah, tapi kemudian kita bercerita tentang kesusahan kita kepada makhluk. Kita meminta pertolongan kepada makhluk. Ketika kita tidak punya uang, yang terpikir oleh kita adalah makhluk. Ketika kita dalam ketakutan, kita meminta perlindungan kepada makhluk. Ketika kemudian kita dalam posisi yang bahagia, kita pun ceritanya kepada makhluk, berterima kasihnya kepada makhluk, sementara kita lupa kepada Allah yang sudah memberikan segalanya. Ini ketika posisi kita seperti ini, itu persis seperti anak kecil yang punya orang tua, yang orang tuanya mampu, yang orang tuanya serba ada, yang orang tuanya bertanggung jawab dan siap memenuhi segala kebutuhannya, tapi dia minta ke orang lain, minta ke tetangga, meminta ke temannya. Betapa kemudian kita sebagai orang tua saja, ketika anak kita mengadukan hal
yang dialaminya kepada orang lain, ada perasaan tidak nyaman di dalam hati kita, ada perasaan tidak tersinggung lah, karena menganggap anak kita tidak menghargai kita, tidak menganggap kita sebagai orang tua. Bagaimana kemudian sikap kita kepada Allah? Kita pengen kaya, lari ke dukun, minta penglaris. Kita takut, kita minta perlindungan ke preman. Kita kemudian lemah, kita minta perlindungan ke jawara dan lain sebagainya. Tapi ketika kita bahagia, kita lupa bahwa Allah yang memberikan kebahagiaan itu. Jadi sekali lagi, dari anak kita pun kita bisa belajar, dari anak kita pun kita bisa mengambil hikmah bahwa kesadaran anak kecil yang memiliki orang tua yang bertanggung jawab, yang siap memenuhi segala kebutuhan, yang siap membantunya, yang siap menolongnya, itu harus kita duplikasi kepada diri kita sebagai seorang hamba, bahwa kita punya Allah yang maha gagah, maha kuat, maha perkasa, maha kaya, maha memenuhi, maha mengabulkan, maha memberi rezeki, maha memberi jalan keluar dan lain sebagainya. Jadi kita tidak perlu apapun selain Allah. Apapun kebutuhan kita, kita mintakan kepada Allah. Apapun keinginan kita, kita mintakan kepada Allah. Bahkan ketika kita berkeluh kesah pun, jangan di medsos, jangan di wall Facebook, jangan di Instagram, jangan di Twitter. Tidak ada orang, siapapun orangnya yang menjamin kerahasiaan kita ketika kita sudah mengekspos keluhan dan aib kita di medsos. Dan satu lagi, tidak ada jaminan orang yang kita ceritakan, orang yang kita bagikan keluh kesah kita kepada mereka itu akan menolong kita, akan memberi solusi kepada kita, akan memberikan jawaban kepada kita, akan memberikan support kepada kita. Belum tentu, dan sama sekali tidak ada jaminan. Bahkan tidak jarang justru ketika kita kemudian bercerita keluh kesah kepada orang lain akan mentertawakan kita. Maneh mah dah paling gitu, bohongan, maneh mah salah kamu sendiri, kenapa kamu tidak begini, kenapa tidak begitu, atau justru bahkan membebani kita dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita semakin tertekan. Dan itu 90% pasti ketika kita mengadukan hal kita kepada makhluk, 90% kita akan mendapatkan kekecewaan. Tidak demikian ketika kita mengadukan hal apapun kepada Allah, 100% Allah menjamin kerahasiaannya, 100% Allah menjamin mengabulkannya, 100% Allah mampu melakukannya, karena Allah adalah Tuhan kita, Tuhan yang maha kuasa. Dan memang seharusnya lah seperti itu. Kita mengaku beriman, kita mengaku bertauhid, kita mengaku orang yang dewasa, tapi kadang kesadaran kita masih kalah kepada dari anak kecil, dari anak kita yang mungkin usianya baru SD. Sekarang anak saya baru kelas 3 SD, tapi ternyata kesadaran bahwa saya adalah ayahnya, saya adalah yang memberinya nafkah, menyalurkan nafkah dari Allah ke dia. Kemudian saya dianggap mampu, anak saya percaya bahwa saya mampu untuk mengerjakan soal-soal yang dia dapatkan dari sekolah. Kemudian anak saya yakin saya bisa bertanggung jawab untuk memenuhi segala kebutuhannya. Dan itu yang harus kita duplikasi, bahwa kita tidak perlu apapun, kita perlu kesadaran bahwa kita hanya perlu Allah. Apapun perihal kita, apapun masalah kita, apapun yang kita inginkan, apapun yang kemudian menjadi harapan dan tujuan kita, maka sertakan Allah. Bahkan kita harus sagalang saguling, kata orang Sunda, bersama Allah. Jadi kita harus menyadari bahwa gerak bibir kita adalah Allah, mata kita adalah bisa melihat karena Allah. Kemudian bahkan napas kita, sadari napas kita sebenarnya tidak bisa bernapas, kita tidak bisa bernapas sendiri, kita dinapaskan oleh Allah. Ketika kesadaran seperti itu, kita bangun dari yang terkecil, bahwa napas kita adalah Allah yang menapaskan, bahwa darah yang mengalir dalam diri kita adalah Allah yang mengalirkan, bahwa kejapan mata kita adalah Allah yang mengejapkan,
bahwa rasa lapar pun dari Allah, maka Allah pula yang akan bisa mengenyangkannya. Mari kita bangun kesadaran kita, tauhid kita, keimanan kita, dan itulah salah satu bagian dari makrifat yang selama ini kita banyak dengar teori-teorinya, bahwa menyadari Allah itu adalah suatu makrifat. Dengan menyadari kita dalam atau bersama Allah, kita hanya butuh Allah, insya Allah hidup kita akan jauh lebih tenang, hidup kita akan jauh lebih nyaman, karena kita tidak memerlukan dan tidak membutuhkan apa-apa lagi selain Allah. Kita pengen uang, ya Allah saya butuh uang untuk ibadah, ya Allah saya lapar, saya butuh makanan untuk beribadah kepadamu, ya Allah saya perlu mobil untuk bisa ke taklim, ya Allah saya perlu uang untuk berangkat haji, ya Allah saya perlu uang untuk membantu sesama, mau berinfak ke masjid, berinfak ke sekolah dan lain sebagainya. Jadi mari jangan segan, jangan malu untuk belajar dari anak kita, karena ternyata anak kita Allah fungsikan sebagai wasilah untuk memberikan kesadaran kepada kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.